Halo, hari ini kita mau jalan dulu ke Bandung, mau ke Dago Dairy sama ke kebun akar. Semoga jalannya lancar dan aman di jalannya. Udah pakai masker ya? Udah siap? Usia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita habis susu kakek mak. Yeay, kita udah sampai di depan Dago Dairy. Turun dulu ya. Dilan udah lihat sapi di sana ya, Dek? Iya. Ada sapinya. Udah ke hutan Juanda. Wah, Dede udah bangun. Mau pakai masker ya, Dede? Belum pakai face shield. Atasnya kebuka, iya. Welcome to Keluarga Kebun YouTube channel. Kali ini kita udah nyampe di Dago Dairy dan udah ketemu langsung sama Mark. Pagi ini ada tamu juga. Terus kondisi sekarang masih after PSBB. Jadi kita ada yang beberapa teman-teman yang udah mau nanya-nanya tentang Dago Dairy. Kadilan. Ini aja, Kadilan pakai ini. Dan sekarang Mark udah ada di sini. Kita bakal cerita tentang filosofi Dago Dairy sebelumnya tuh gimana gitu ya. Oke, can we know about the philosophy? Okay, so Dago Dairy kami mulai jual susu sekitar 10 tahun yang lalu. Dan sebelum itu kami sudah ada sapi potong. Kenapa sapi potong dulu? Sebab ini perlu waktu untuk tanam rumput khusus untuk sapi perah. Dan sapi perah harus banyak lebih teliti daripada sapi potong. Sapi potong mungkin bersihkan, berapa kali sehari dan beri makanan 3 kali sehari. But sapi perah itu seperti F1 dia. Oke. Ini harus banyak lebih teliti. So di sini kami beri makanan 7 kali sehari, dan tiap kali kami beri makanan kami bersihkan kandang sebab sapi perah harus banyak lebih bersih daripada sapi potong. So dalam awalnya kami sudah mau menjadi peternak yang sudah lokal yang mensupply di Bandung Utara seperti ini. So kami fokus atas supply sudah Bandung Utara. Nah pada waktu itu saya sedikit salah. Sebab saya berpikir di Hotel Bandung dan Cafe pasti mau dapat fresh milk dari a local dairy. Oke. Saya bodoh. Sebab ternyata di Indonesia mereka masih kurang peduli mengenai yang lokal pada zaman itu, dan mungkin mereka sedikit curiga mengenai produksi susu yang lokal. So kadang-kadang mereka suka susu dari Lembang seperti itu sudah jelek ya. So sebetulnya itu sudah lebih susah daripada saya berpikir dari awalnya untuk menjual kepada kafe yang lokal whatever. Juga dia. Saya sedikit heran sebab kalau kami lihat pemasak yang di luar negeri, Gordon Ramsay, Heston Blumenthal, Jamie Oliver, pasti mereka mau lihat peternak dan petani yang lokal supaya mereka bisa dapat the best local ingredients. But di sini kami jarang ada chef yang datang dari hotel atau apa. Yeah, almost never. Yeah. So it's sedikit lebih susah untuk menjual di susu daripada saya berpikir. Demikian susu kualitasnya bagus sekali. So kami suka ada berapa susu diperiksa dan itu sudah world class standard like So ini sudah di belakang Dago Dairy. Kami jual susu dan juga yogurt dan juga sebelumnya free range eggs. Rencana dari awalnya untuk jual just di pada Bandung saja sebab kami bukan peternak besar, kami peternak kecil. Kami suka berpikir kami boutique dairy, so a small dairy focusing on the quality of the cows and therefore the quality of the milk. Yeah. But kenapa kalau orang memang sih kalau misalkan restoran lokal itu lebih seneng produk susu, entah ya kalau di Indonesia itu lebih seneng yang maksudnya itu aja yang udah jelas ya, mungkin
nggak harus disebutin lah, tapi orang-orang mungkin udah tahu susunya selalu yang itu, tapi padahal mereka nggak tahu itu sebenarnya bukan fresh kan. Ya, sebab saya harus bilang dia di mana ada beberapa merek susu di sini yang bilang fresh milk, tetapi itu dibikin sebagian dari susu bubuk impor dari Benar, Eropa benar. sama Australia. So saya berpikir di konsumen Indonesia ada hak untuk tahu susu dari mana dan dibikin dari apa. Saya berpikir saya tidak ada masalah kalau mereka pakai susu bubuk impor, Saya mengerti itu, tapi pikiran saya sebaiknya di konsumen ada hak untuk tahu di makanan mereka dari mana Ya, dan dibikin dari mana. Masalahnya iklan di Indonesia kan mereka selalu bilang fresh milk. Padahal ya sebenarnya nggak 100% fresh milk. Tidak 100%. Dan saya bisa bilang dia coba lihat di Instagram mereka. Iya. Kalau kamu tidak bisa lihat sapi yang dari Indonesia, peternak yang Indonesia, kemungkinan besar mereka, tidak 100% dari sini. Ya. So, Dan ya pertama waktu itu nyobain susu Dago Dairy itu beli dari Setiabudi Supermarket. iya. So kami ada jembatan POM dan kami jual sekitar 4 supermarket di Bandung, Jogja Rio Junction, Iya. 8, Toko Setiabudi Rio Junction. dan Papaya Supermarket. Ya. Pertama nyoba itu tahun 2000 berapa mah? Udah lama ya, 2000. Well, kami sudah ada izin badan POM 10 tahun. Ya, berarti 2012. Sebetulnya tahun depan harus dapat izin lagi Oke. ketiga kali. Pokoknya nyobain 2012 sama Ica lah. Iya. Dan pertama nyobain itu, wah, susu Hebat, ya? fresh milk gitu. Kita coba kan satu, habis kita coba satu Rasanya enak banget dan ini tuh beda. beda rasanya gitu. So sapi di Indonesia, di New Zealand mereka kebanyakan grass fed. Iya. Dan juga yang beda dengan susu di sini, pasti susu di New Zealand tahan sekitar 10 hari. Oke. Ya. Dan itu sebab itu pasteurisasi pada Iya. sekitar suhu 75 derajat Celcius. Nah, kebanyakan susu di Indonesia dipasteurisasi dengan suhu tinggi 125 derajat Celcius atau 155 derajat Celcius. So, dan kami bisa tahu sebab itu tahan 1 bulan atau lebih lama. Now, susu di Australia, di New Zealand itu dipasteurisasi dengan suhu rendah dan kami tahu itu tidak merubah protein dalam susu dan tidak merubah taste dalam rasanya dalam susu. Dan itu tahan, sekitar 10 hari. Itu susu di Australia dan New Zealand. So, orang Australia dan New Zealand datang di sini dan minum susu yang high temperature pasteurized. Mereka rasa sedikit aneh. Just sedikit hati-hati sebab di sini kami pakai mesin perah untuk perah sapi. Sapi kami bersih dan kami bersihin kandang. So, sedikit susah kalau kami dapat dari peternak yang pakai tangan untuk perah sapi. Sebab bukan masalah hygiene saja, but masalah pengertian hygiene dari peternak sedikit susah. So, kami sedikit hati-hati. Iya sih emang makanya sekarang juga bela-belain buat beli susu tuh ke sini. Iya. Karena memang ya buat anak terutama. Iya. Kebayang kalau misalkan sekarang kita harus ngasih ya orang bisa ngeklaim itu susu fresh milk. Oke, tapi nggak apa-apa bangun nggak? Iya. Fresh milk, tapi kan nanti efeknya ke dia. So di sini kami tidak pernah klaim kami organik sebab susah mencari peternak ayam atau peternak sapi di Indonesia sebab masalah bukan pestisida atau herbisida, masalah itu dengan pakan untuk sapi sebab di sini impossible untuk dapat pakan yang non GMO untuk ayam sama sapi. So oleh karena itu kami tidak pernah klaim kami organik. Benar. Di Australia mereka ada 1 hektar 1 sapi kalau organik. Iya ada memang. Ya, Dan cukup itu harganya beda, susunya harganya beda. Kita Dilan mau ngasih makan sapi. Anak sapi. Calf yang ini kak, yang hijau kak. One by one, satu-satu ya. Sayang sapinya enggak kak?
mau punya sapi? Iya. Kayaknya itu Mark lagi ngejelasin deh. Kita dengerin yuk apa yang diceritain sama Mark tentang sapi-sapinya. Ini sapi Jersey, dia ayahnya Jersey dari Amerika, but sapi Jersey sebetulnya yang asli dari Pulau Jersey di Inggris. Nah, sapi Jersey lebih kecil daripada sapi Eva, warnanya coklat muda, dan susu lebih sedikit daripada Eva, tetapi susu lebih gurih, protein lebih tinggi. Benar? So, dia jagoan sebab dia sapi pertama yang melahirkan di sini, yang setengah Jersey. So she's our first half Jersey to start milking, and we have about 4 or 5 others coming on. You're a happy girl. So her name is Jersey. So she's the first one. So dia coklat tua, but sebetulnya sapi Jersey itu coklat muda warnanya. Benar? Karena ini mix. She's mixed. She's half Jersey, half Frisian Holstein. Oh, But dia akan diinseminasi dengan sapi Jersey lagi. So yang anaknya akan like 75% Jersey. And then 87-8% Jersey. We're gonna let you go. Off you go, boss. Frisian Holstein Eva itu sapi yang asli dari Belanda, Jerman. Now, kebanyakan sapi di dunia, sapi perah adalah Frisian Holstein, sebab itu sapi yang paling besar dan produksi paling banyak susu. Dan hampir semua sapi di Indonesia, sapi perah adalah Frisian Holstein. Nah, Omi hamil, dia mau melahirkan bulan depan, tanggal 2 September. So, saya suka lepas dia supaya dia bisa olahraga. Biar gampang melahirkannya ya, Mas. Ya. Kalau mereka kawinnya sama pejantan luar atau punya kami di sini so bagaimana dikawinkan? Di sini kami pakai inseminasi, so kami pakai artificial insemination. So Omi dia ayahnya I think maybe toy jet dari Australia. So biasanya kami pakai dari Amerika, and dia inseminasi sama nitro dari Amerika. So sapi bagus sekali di Amerika. So, pada waktu dia melahirkan akan ada anaknya bernama dari ayahnya Nitro dari Amerika. Kita putih, Mas. sapi bule berarti. Khusus. So, biasanya kami suka lepas sapi, and mereka sudah keluar untuk berapa jam. So, dia lepas jam 6 pagi, and sekarang mau jam 10 malam. So, dia dilepas, and dia suka keliling-keliling untuk berapa jam, makan rumput dan lain-lain. And then dia pulang sendiri, sebab mungkin dia haus. Mau masuk, mungkin terlalu panas di luar. Iya. Nah, Dilan dapat susu favoritnya Dilan ya. Iya. Walaupun jauh tetap dijabanin. Ini dia the best milk. Wow, nanti ya nak ya. Yuk, kita taruh dulu. Kita bikin kefir. Kemarin abis dikasih bibit bedingke. sama Bu Yanti. Susu sapi. Kesukaan Dilan. Yuk. Oke, udah selesai nih kita main-main di Dago Diary dan udah ngobrol juga sama Mark. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kita juga mau lanjut lagi perjalanan. Sampai ketemu di farm dan kebun-kebun selanjutnya yang lain.